Pulang lagi ke rumahnya, kata Hudzaifah, membawa lagi 10.000 dinar. Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar nilainya 2,1 miliar, ini 10.000 berarti berapa? 21 M. Ini sudah diinfak tadi yang 1.000 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1.000 ekor, tadi 940 ekor kuda, yang 60-nya unta. Masih butuh lagi, Utsman pulang ke rumahnya bawa lagi 10.000 dinar. Berarti 10 kali lipat dari infak pertama yang 1.000 dinar. Kalau tadi 2,1 M, ini berarti 21 miliar. Dibawa lagi oleh Utsman bin Affan. Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW untuk membolak-balikan harta tersebut seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak. Kata beliau, fadilah yang lain nih. Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma alanta, wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Semoga Allah mengampunimu wahai Utsman, apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan. Semua yang kau lakukan Utsman mulai sekarang, kalau salah, kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu. Dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa? Ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan infaknya ya, tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW waktu itu melihat infak ini memang, tapi sahabat, hampir semua sahabat waktu itu ya, yang kurang lebih jumlahnya di perang Tabuk itu 30.000 sahabat yang ikut berperang, 30.000 orang. Ini berarti butuh, kalau masing-masing butuh satu kuda, butuh 30.000 ekor kuda, kalau nggak ada kudanya gitu kan. Belum makanan, belum minuman, berarti butuh persiapan yang luar biasa. Ternyata belum cukup nih. Apa kata Nabi SAW? Bagus wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak? Nabi SAW masih nanya, ternyata masih kurang. Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Utsman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Abdurrahman bin Auf berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika Utsman datang yang kesekian kalinya kepada beliau pada saat persiapan perang Tabuk dengan membawa 700 uqiyah emas. Ini infak yang keempat. 700 uqiyah ini perlu kita tahu, satu uqiyah emas itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram. 17 gram emas, satu uqiyah emas sama dengan 17 gram. Allah alam kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber, memang satu uqiyah itu kurang lebih satu uqiyah emas ya. Ada emasnya, karena uqiyah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu uqiyah emas sama dengan 17 gram emas. Kalau dikali 700 uqiyah yang Utsman bawa, itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. Kalau dikali dengan 500.000 rupiah sekarang, nilai emas, itu nilainya 5.950.000. Ini berapa banyak yang Utsman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan, infaknya Utsman bin Affan di perang Tabuk yang akhirnya Nabi SAW menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1.000 dinar pertama, 2 miliar 125, kemudian ada 10.000 dinar yang kedua, itu berarti 21 miliar 250, itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar. Kemudian 700 uqiyah emas sama dengan 5 miliar 900 sekian ya. Itu kemudian itu sudah melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap. Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai, kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar, ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah nggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan, penulis, infak Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2778, dan juga yang masyhur ya, dinukil atau ini maaf, hadis ini secara muallak oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqat zillu fustatin fi sabilillah, au manihatu khadimin fi sabilillah, au turuqatu fahlin fi sabilillah. Sebaik-baik sedekah ya, yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini, Utsman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu, berikut ada tendahnya ya. Berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah.
Ya, seperti kasus Ummu Hani radhiyallahu anha menghadiahkan Anas bin Malik anaknya kepada Nabi SAW, dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi SAW, atau memang menyiapkan ya pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin, itu termasuk yang paling afdal, atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peran Utsman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radhiyallahu anhu, tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang, ya yang sama sekali Utsman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk, di mana Nabi SAW mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW, Nabi SAW sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin, karena Raja Romawi waktu itu tahu. Dia berkata kepada para prajuritnya, jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, nggak mungkin kita bisa kalahkan. Ya, akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi nggak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka, mungkin Romawi memang takut, nggak ada masalah. Lebih baik daripada ada korban, gitu kan? Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan Tabuk, akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat 30.000 orang pada saat itu. Dan pada saat tiba di Madinah, ikhwan dan akhwat sekalian, Utsman bin Affan tidak meminta, kata para ulama, satu tali kekang pun. Semua dikasih hadiah. Udah. Yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma ini, kan sudah kembali nih. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan, apalah pesawat tempur, ini sudah selesai perang nih. Oh, punyanya si fulan, mungkin kita bisa ambil kembali. Utsman bin Affan tidak, semua buat kaum muslimin yang sudah jihad, yang sudah pakai, punya kalian udah, silakan diambil gitu. Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman bin Affan juga memiliki kisah yang menarik. Ini termasuk dalam manakhibnya beliau adalah menggali sumur rumat. Ya. Disebutkan oleh penulis saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari pernah mengalami krisis air bersih, dan pada saat itu juga mereka tidak punya sumur. Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering karena lagi kemarau. Maka Nabi SAW sempat bersabda kepada para sahabat, "Man hafara rumata falahul jannah." Siapa yang menggali sumur rumat, membeli sumur rumat, maka dia mendapatkan surga. Ya. Dikatakan oleh beliau yang masyhur dalam riwayat-riwayat ialah Utsman bin Affan membelinya bukan menggalinya. Ibnu Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Utsman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga didukir oleh Al-Hafidh dalam Fathul Bari atau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian Al-Hafidh menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Utsman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Utsman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasanya sumur rumat ini dimiliki oleh seorang Yahudi, dan Yahudi ini kalau kaum muslimin yang mau beli, maka kalau mau ambil dijual mahal, sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Maka Utsman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau saya mau beli sumur ini, berapa kau mau beli? Berapa kau mau jual? Ini perlu kita garis bawahi ikhwan akhwat sekalian. Utsman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan, saya mau jual ini dengan 20.000 dinar emas, 5 miliar rupiah. Lalu kita sekarang jumlahnya, enggak ada ikhwah akhwat sekalian, ada orang sekarang beli sumur 5 miliar. Ada proyek yayasan saya, sumur yang paling lux sudah dengan pakai pompa air segala, itu 12,5 juta. Kalau yang biasa 4,5 juta itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur, dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Itu sudah bisa hidupin satu kampung. Orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 dinar emas, nggak masuk di akal. Memang dia sengaja nggak mau jual gitu. Dia kaget waktu itu Utsman bin Affan mengatakan, saya beli 5 miliar itu saya beli. Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini, dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, Utsman ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian. Jadi ada kebun kurma di belakangnya, karena harganya nggak masuk di akal waktu itu kan. Kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwan akhwat sekalian, kita perlu tahu bahwasanya
orang-orang hidup dari sumur. Ya, zaman itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya, kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah, kalau kita PDAM sekarang, maka tentu masih menggunakan sumur, intinya gitu. Utsman bin Affan waktu itu sangat haus dan butuh, kata para ulama, tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya, kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, enggak disentuh sedikit pun, wakaf, langsung wakaf, gitu kan? Padahal beliau butuh, enggak diwakafin. Maka berjalanlah pada saat itu. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, siapa yang membeli sumur itu, namanya sumur rumah, maka dia pasti masuk surga. Artinya ada jaminan buat Utsman gara-gara beli sumur tersebut. Dan ini juga sebuah pelajaran besar ikhwah-akhwat sekalian. Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan pada saat ada kesempatan. Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan. Dan ini tradisi kita terutama di Indonesia, mohon maaf saya bahasakan, kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan Pak, gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong, baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak ke orang miskin. Bantu Pak, kesian Pak. Dia sendiri enggak keluarin, gitu kan. Loh, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan. Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, dan ini yang diambilkan oleh Utsman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama, banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi SAW ucapin, yang pertama bergerak Utsman, langsung dia yang ambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya, gitu kan? Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan, kata Nabi SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga tanpa hisab, gitu kan? Lalu pada saat setelah jelaskan, ada seorang sahabat berdiri mengatakan, Ukasha ya Rasulullah, doain saya termasuk 70.000 itu. Nabi mengatakan, kau dapat. Ada yang berdiri lagi, saya juga Rasulullah. Sudah nggak bisa, Ukasha sudah dahului kamu. Memang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang, memang Ukasha orang yang layak masuk. Tapi bisa saja, makna lainnya adalah, siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu, kesempatan. Jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Utsman bin Affan, kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari Badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW, dalam riwayat ini dikatakan, saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong, rambut mereka penuh dengan debu, kemudian baju mereka itu saking miskinnya mereka nggak punya kecuali satu kain. Kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya. Jadi kalau ada angin tersingkap auratnya. Susah sekali hidupnya. Nabi SAW waktu lihat mereka sudah mau matang ke masjid Nabi nih, mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar lalu mengumpulkan muslimin lalu berkata, wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian. Sebelum kalian menyesal, ya berinfaklah dimotivasi oleh Nabi SAW. Terus begitu, apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisyikit tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah, potong dua, setengahnya kasih fakir miskin, setengahnya kamu makan, gitu kan? Sampai begitu. Apa yang terjadi? Waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam. Ada satu sahabat berdiri, langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu. Dia keluarkan berapa dirham gitu ya, saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia. Ini ya Rasulullah untuk mereka. Langsung dia mulai. Apa kata Nabi SAW? Keluarlah hadis. Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik, ya, falahu ajruhu wa ajru man amilah ba'dahu, dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya, kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu. Utsman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut, jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga, Bapak Ibu sekalian, punya sebuah azam dalam dirinya. Setiap hari Jumat beliau bebaskan budak. Setiap hari Jumat bebasin budak. Jadi memang dijadwalin tuh, gitu kan? Mungkin kalau sekarang tidak ada budak, setiap Jumat saya memberikan makan 10 orang miskin, 100 orang miskin, gitu kan? Bahkan pernah saya sampaikan kalau antum ikutin ceramah di beberapa ceramah saya yang lain, saya lupa di judul apa, saya bilang Syekh bin Baz rahimahullah, beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini, beliau melakukan infak-infak sedekah di jalan Allah ini tanpa menentukan waktu malah. Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya untuk makan bebas gratis 600 orang. Setiap hari.
Bahkan sebagian muridnya menukil itu di pagi, di siang hari dan malam hari. Jadi beliau punya rumah, di sebelah rumahnya itu dibuka sebuah tempat, dipasang AC, cuman atap begitu, kemudian nanti dibuka pintunya, semua orang yang nyapu jalanan, orang yang lewat, siapa saja bisa mampir. Sudah tahu, oh rumah ini makan gratis, disiapin makanannya bagus, lux, mewah, semua daging kambing, makanannya enak, ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang siang dan malam, berarti 1.200 orang per hari. Kita subhanallah ngeluarin 1 bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus gitu. Semestinya sering saya bilang, dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ingat, kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini. Saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan, kalau ikhwah akhwat mau terapkan juga satu hal yang positif. Kita lagi makan di rumah makan misalnya, anggap rumah makan Padang tadi kita makan misalnya. Kemudian kita makan enak, nyaman, bayar 200.000 untuk keluarga. Pernah gak antum berpikir agar nikmat itu bertambah dan antum langsung syukuri? Keluarkan nilai yang sama, beli nilai yang sama, dengan makanan yang sama tadi nikmatnya, keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa, langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu. Dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukurin. Kan gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan. Ini harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini oleh beliau, disebutkan kedermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan Tabuk semata, tapi sebatas menggali sumur atau membeli sumur rumat. Lebih dari itu, Utsman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan, menolongnya, meringankan bebannya, dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyelisihinya selama dia hidup. Selalu, setiap Jumat dia memberdayakan seorang hamba sahaya. Dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun, lalu dia memberdayakannya tanpa menawarnya. Jadi khusus ini ya. Jadi beliau betul-betul beli, bebaskan budak, berapa dibilang langsung dibayar, tidak ditawar sama dia. Karena dia tahu ini adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhannya yang maha tinggi. Kemudian juga Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya atau fadilah bagi Utsman akan mati syahid. Utsman akan mati syahid. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2417, Tirmidzi 3696, Ahmad 419. Waktu Nabi SAW naik ke Uhud, di perang Uhud, kemudian Uhud sempat goncang pada saat itu, dan di sebelah Nabi SAW ada Abu Bakar dan ada Umar dan Utsman. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu ada Nabi, ada Siddiq, dan ada 2 orang yang mati syahid. Ada 2 orang yang mati syahid. Begitu pula disebutkan di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari 3695 dan Muslim 2403, Imam Tirmidzi 3710. Hadisnya cukup panjang, saya bacakan. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa berkata radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa amarani bihifdhi babil hait. فجاء رجل يستأذن فقال استئذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء آخر يستأذن فقال له إئذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيها ثم قال إئذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا عثمان بن عفان. Sesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari dalam sebuah kebun dan beliau memintaku untuk menjaga pintu. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menjaga pintu. Lalu seseorang laki-laki datang mengetuk dan pamit untuk masuk. Lalu kata Nabi SAW, izinkan saja dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Ternyata kata Abu Musa al-Asy'ari, waktu saya membuka pintu saya temukan dia adalah Abu Bakar. Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya ternyata dia adalah Umar. Kemudian setelah pintu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak lalu berkata, izinkan dia dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga, dia pasti masuk surga, tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka, dia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti akan kita sebutkan ya, ujian apa ini. Nanti di akhir hidupnya Utsman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu.
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah, sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin diberikan ikhwah akhwat sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia, kata Nabi SAW, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, kemudian syaitan lihat, syaitan akan cari lembah lain. Ini kata Nabi SAW, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari, saking takutnya dengan Allah, dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Seperti ada lubang karena seringnya menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sangat takutnya dengan Allah. Dan beliau berkata, kami kalau malam hari sedang ibadah kepada Tuhan kami, maka kami tundukkan dan kami lunakkan tulang-tulang kami, saking takutnya dengan Allah. Dan pada saat kami keluar bertemu dengan muslimin, kami akan berlemah lembut dengan mereka. Dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah, kami seperti singa yang sedang kelaparan. Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ketakutan. Orang yang malu dengan Allah, mau buat dosa malu, nanti takut Allah tahu, Allah akan lihat, maka Allah pun malu dengannya, gitu kan? Dia baik, berinfak, tulus karena Allah, Allah akan infak juga dengan dia. Selalu unsur timbal balik sama, gitu kan? Sabda Nabi SAW seperti irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang di muka bumi, maka yang di langit akan kasihani kalian, kan gitu. Jadi kita tahu. Dan hadis lain dikatakan al jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Sehari ini antum gibah, besok antum digibah. Hari ini antum fitnah, besok antum difitnah. Hari ini antum menipu, besok antum ditipu. Tapi hari ini antum berbuat baik, besok antum akan dibaikin. Hari ini antum perhatian, besok antum akan diperhatian. Terus seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Maka kata para ulama, Utsman bin Affan sampai-sampai malaikat pun malu padanya karena dia malu sekali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinukil kepada kita diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari sedang baring di rumahku, di sebuah ruangan tamu, ya, di ruangan. Aisyah tidak di situ, tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya. Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka. Lebih tepat adalah kedua betis Nabi SAW tersingkap, ya, kedua betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi SAW memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Utsman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah SAW tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Utsman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar. Aisyah berkata, ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Waktu Umar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Kenapa waktu Utsman masuk, Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda? Kata Nabi SAW, Ala astahi min rajulin yastastahi minhul malaika. Tidak pantaskah saya malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya, gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Utsman? Lalu Nabi SAW ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tadi satu hadis setelahnya, ya. Sebelumnya tadi 2401, ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW, Inna Uthmana rajulun hayy, wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilkal hala alla yablugha ilayya fi hajatihi. Sesungguhnya Uthman adalah laki-laki yang sangat pemalu. Dia dan sesungguhnya aku khawatir jika aku memberikannya izin sementara keadaanku seperti tadi, ada betisku yang tersingkap, maka dia tidak mau masuk dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepadaku. Jadi sampai pada tingkat itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kalau lihat keadaan seseorang tidak mau mungkin langsung dia malu, dia nggak mau ngomong, nggak mau sampaikan apa-apa. Sampai pada tingkat seperti itu. Dan ini rahasia kata para ulama, kenapa Utsman bin Affan para malaikat pun malu padanya. Utsman bin Affan pernah berkata, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu. Misal kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat baju dari malu itu sendiri. Artinya bagus, positif. Kalau dia suka sombong, dia riya, Allah akan kasih dia baju sombong dan riya dari api neraka hari kiamat. Seperti itu. Jadi Utsman bin Affan berpegang teguh pada hal tersebut. Yahya bin Mu'adz berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, barang siapa malu kepada Allah sekalipun dia dalam keadaan taat kepada Allah,
maka Allah juga akan malu padanya pada saat dia melakukan dosa. Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya. Al-Munawi berkata rahimahullah, keistimewaan Uthman adalah rasa malunya. Rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pegagungan kepada siapa yang dilihatnya, dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya, seperti pengagungan Uthman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya, dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan. Keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah, sehingga kedudukan Uthman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam sebutkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Ihya, disahihkan oleh Syekh Albani di halaman 1 nomor hadis 56, dan Syekh Albani menyebutkan di Sahih Jami' nomor 3977. Kata Nabi SAW, Uthmanun ahya ummati. Uthman adalah umatku yang paling pemalu, yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Uthman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi SAW. Tentu dalam menanggapi masalah ini, ikhwah-ikhwat sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan. Yakin ada syaitan. Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding, dia kadang-kadang takut sama syaitan. Ada orang lebih parah, manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun gitu kan. Tapi mereka pun, kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah. Orang-orang yang takut pada syaitan nih, kadang-kadang dia merasa merinding, merasa takut kalau jalan sendiri gelap. Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat? Sebagaimana dia yakin ada syaitan. Kalau dia yakin ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada Raqib dan Atid, ada malaikat yang menjaga, ada Allah Azza wa Jal yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat ada sendiri ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, malulah kalian kepada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian kecuali kalian sedang di tempat buang hajat atau sedang berhubungan biologis, gitu kan? Jadi kalau kita sedang di WC, maaf, a'azzakumullah, ini a'azzakumullah artinya semoga Allah muliakan kalian, gitu kan? Biasanya orang-orang Arab itu kalau menyebutkan tempat-tempat kayak WC itu sering menyebutkan doa seperti ini, semoga kalian dimuliakan oleh Allah. Itu sangat positif ya. Jadi kalau kita lagi di WC, a'azzakumullah, kemudian kita lagi berhubungan biologis, baru pada saat itu Raqib dan Atid ini pindah, menjauh sedikit. Kalau enggak, selalu ada sama kita. Maka bagaimana orang tidak malu, telanjang sembarangan, mengucapkan kata-kata sembarangan, mencuri seakan-akan orang tidak ada yang lihat. Bagaimana bisa? Enggak malu dengan malaikat itu. Maka kata Nabi SAW juga, hati-hatilah dan malulah dengan para malaikat Allah yang tidak, yang juga terganggu apa yang mengganggu kalian. Jadi bau busuk misalnya, malaikat itu suka dengan bau wangi, suka dengan kata-kata yang baik. Malaikat makhluk Allah SWT ada. Karena bukan karena tugas mereka akan tinggalkan orang-orang yang bermaksiat, tapi karena tugas Allah SWT, maka mereka menjaganya. Dan Uthman bin Affan sangat faham masalah itu, sampai para malaikat pun malu dengan Uthman bin Affan. Ada kelebihan lain luar biasa. Ini tidak semua juga sahabat lakukan, ada cuma beberapa sahabat. Ikhwas sekalian, kalau anda yang hadir di sini dan mungkin saya juga, Allahu alam, kita punya kekurangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memang. Kalau kita masih kurang dalam membaca Al-Quran, perhatikan ikhwas sekalian. Kalau antum cuma baca Ramadan sekali, baca Al-Quran itu pun baik kalau khatam, atau mungkin antum cuma baca sebulan sekali, anggaplah seminggu sekali antum bisa khatam. Pertemukan dengan bacaan Quran kita itu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana bacaannya dia? Apa kata Uthman? Apa dikatakan dalam riwayat? Abdurrahman ibn Uthman At-Taimi berkata, aku berkata, ini seorang sahabat, seorang tabi'in, maaf. Dia lagi sholat di zaman khilafahnya Uthman bin Affan di masjid, dan dia memang ingin menjadikan target tempat itu sebagai tempat sholatnya. Tempat ini kebetulan tepat di belakang posisi imam, gitu kan? Biasanya kalau khalifah datang atau pemimpin datang karena akan jadi imam, dikasih tempat itu sampai iqamah sholat baru dia maju ke mihrabnya, gitu kan? Maka dia bilang saya ingin mendapatkan posisi itu. Ya, karena posisi orang di belakang imam ini ada fadilah sendiri ya. Dia siap untuk menggantikan imam, harus orang yang paling benar bacaannya. Dia kebetulan hafal Quran. Maka dia bilang pada saat saya akan takbir, tiba-tiba saya merasa di pundak saya ada yang menepuk. Lalu kemudian saya balik, ternyata dia adalah Amir Mu'minin Uthman bin Affan. Maka saya pun minggir memberikan posisi itu padanya. Lalu kemudian dia sholat 1 rakaat. Dan dalam 1 rakaat dia membaca 30 juz. 1 rakaat nih, 30 juz, 1 malam. Lalu kata
Abdurrahman, ya Amir Mukminin, Anda tadi sholat cuma 1 rakaat. Maksudnya sudah sampai azan subuh nih, 1 rakaat. Kata Utsman apa? Iya, itu witir saya. Witirnya 30 juz baca Al-Quran. Bagaimana sholat malamnya itu? Ini betul-betul riwayat sahih disebutkan. Jadi dia mengatakan benar, itu adalah sholat witirku. Maksudnya adalah 1 rakaat witir dikhatam dengan 30 juz Al-Quran. Ini luar biasa nih. Kata sebagian ulama, hikmah daripada yang kita bisa ambil daripada perbuatan Utsman adalah Allah Azza wa Jalla memberkahi perilaku seorang mukmin. Kalau dia terbiasa dengan satu perbuatan rutin dikerjakan, maka akan jadi ringan bagi dia. Misal, seseorang biasa puasa Senin Kamis, maka jadi ringan buat dia. Bahkan mungkin kalau dia sudah rutin kerjakan, dia akan dibukakan oleh Allah merasa mampu untuk mengerjakan puasa-puasa yang lain, gitu kan? Beda dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengerjakan puasa itu. Sama halnya dengan orang pada saat sering membaca Al-Quran. Berat kalau di awalnya dipikir, tapi kalau kita rutin kerjakan, nanti Allah akan berkahi. Yang tadinya sebulan sekali khatam, nanti jadi seminggu sekali. Mungkin 2 minggu sekali dulu, mungkin seminggu sekali. Bukan mustahil bersama dengan Utsman bin Affan. Bayangkan satu malam ikhwah. Bayangkan kalau kita sholat dari habis isya saja misalnya. Anggap 8 jam. 8 jam itu kalau dilihat juga 30 juz. Itu seberapa banyak kita harus baca dalam 1 jam, gitu kan? Banyak sekali. Tapi kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidupnya Utsman sehingga bukan cuma seluruh sholat malam 30 juz, dia baca witir 1 rakaat dengan juz. Kalau kita 30 juz, kalau kita biasa baca cuma qul huwallahu ahad saja, itu pun luar biasa cepatnya, gitu kan? Ya ini 30 juz dibaca dengan ya 1 witir, 1 rakaat witir terakhir. Sulaiman bin Yasar berkata, rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang lain, Utsman bin Affan berdiri sholat setelah isya, lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat. Dia tidak sholat sebelumnya dan setelahnya, artinya ini sudah sholat witirnya. Ini adalah sholat witirnya. Nanti ini dalam kisah Sulaiman bin Yasar disebutkan, ini disebutkan dalam riwayat sahih oleh Ibnu Mubarak, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Jadi Utsman bin Affan ini habis isya selalu sholat witir. Beliau tutup sholat witir tersebut dengan 30 rakaat. Nanti beliau bangun malam, beliau sholat tahajud lagi. Tapi tidak diukil kepada kita tentang sholat tahajudnya. Berarti dia menyelesaikan 30 juz bukan sampai subuh, bukan. Hanya habis isya sampai selesai 30 juz. Dia istirahat lalu nanti dia bangun lagi sholat tahajud. Ini riwayat yang luar biasa dari Sulaiman bin Yasar rahimahullah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membaca Al-Quran dalam 1 rakaat, kemudian dia mengerjakan sholat witir dengannya. Ibnu Sirin rahimahullah, ulama tabi'in yang masyhur, Muhammad bin Sirin, ahli takwilnya tabi'in, berkata, istri Utsman bin Affan berkata ketika Utsman terbunuh, kalian telah membunuhnya, sesungguhnya dia benar-benar menghidupkan malamnya, setiap malamnya dengan seluruh Al-Quran dalam 1 rakaat. Ini pengakuan daripada istrinya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, pemilik tafsir Ibnu Katsir ya, telah diriwayatkan dari beberapa jalan bahwasanya Utsman bin Affan mengerjakan sholat dengan membaca Al-Quran seluruhnya dalam 1 rakaat di sisi Hajar Aswad pada musim haji. Kebiasaan Utsman adalah membacanya dengan cepat. Oleh karena itu kami meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya dia berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu orang-orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal saja, orang yang berakal sehat saja, kata Allah, yang dapat menerima pelajaran. Kata Abdullah bin Umar, ayat ini yang Allah tujukan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini turun kepada beliau, menantang seluruh orang kafir Quraisy yang membenci muslimin dan mengatakan 1 orang saja, seperti itu Allah mengatakan, 1 orang dari muslimin, Utsman bin Affan yang membaca Al-Quran semalam suntuk, jauh lebih baik daripada kalian wahai orang-orang musyrik, dan itu hanya akan difahami bagi orang-orang yang sehat akal fikirannya. Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata tentang Utsman bin Affan, mereka membunuh orang yang beruban yang padanya terlihat tanda-tanda sujud. Dia menghabiskan malam dengan bertasbih dan membaca Al-Quran. Imam Nawawi rahimahullah berkata
dalam kitab Tibyan halaman 55, di antara orang-orang yang mengkhatam Al-Quran dalam satu hari satu malam adalah Uthman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan juga Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Asy-Syafi'i serta yang lain-lain. Artinya ada orang-orang yang mengikuti jejak Uthman bin Affan, termasuk dari sahabat Tamim Ad-Dari, kemudian dari tabi'in Sa'id bin Jubair, Mujahid dan Imam Syafi'i dari tabi'in. Dengan ini juga mereka mengkhatam Al-Quran. Uthman bin Affan kalau ingin bangun malam, walaupun beliau jadi khalifah, tidak pernah membangunkan satupun dari keluarganya untuk membantu menyiapkan air wudunya, ya, jika dia bangun malam untuk sholat, kecuali jika yang bersangkutan memang telah bangun. Dia berpuasa terus menerus sampai dia disalahkan, mengapa engkau tidak membangunkan sebagian pelayanmu agar bisa melayanimu pada saat sholat malam? Maka Uthman menjawab, tidak, malam adalah waktu mereka beristirahat. Dari Al-Hasan rahimahullah, Hasan Basri maksudnya, beliau berkata, Uthman bin Affan berkata, "Lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina wa inni la akrahu an ya'tiya alayya yawmun la anzaru fil mushaf." Ini kalimat luar biasa ikhwah sekalian. Saya ajak diri saya dan antum sekalian, mulai sekarang bubar sebentar dari sini, jangan pernah lewat sehari tidak baca Al-Quran. Lihat fisik Al-Quran. Apa kata Uthman? Seandainya hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah kenyang dari firman Rabb kita. Sungguh aku tidak suka melewati satu hari pun tanpa melihat mushaf, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Padahal beliau hafal, ya, beliau menghafalnya. Imam Syafi'i juga mengatakan rahimahullah kepada ulama-ulama yang ada belajar pada beliau waktu itu di Mesir, sambil membawa Al-Quran, beliau mengatakan, sungguh masalah-masalah fikih telah menyibukkan kalian dari membaca kitab ini. Artinya ini lebih penting baca Al-Quran daripada kalian sibuk dengan ilmu saja dan lupa membaca Al-Quran. Berapa banyak ulama begitu, ceramah sana sini tapi tidak pernah mengenalkan diri dengan Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah mengambil kesempatan untuk membaca, padahal dengan membaca pahalanya banyak dan menenangkan hati seseorang. Dikatakan dalam riwayat di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, bukunya Ibnu Hajar, beliau mengatakan tidaklah Uthman terbunuh kecuali mushaf Quran yang beliau punya sobek karena sering dilihat dan sering dipegang, seperti itu. Uthman terbunuh juga sedangkan mushaf berada di pangkuannya pada saat dibunuh oleh orang-orang Khawarij, bagaimana akan kita jelaskan nanti. Ibnu Abbas menukil kepada kita pada sana Abu Bakar telah terjadi kekeringan yang panjang. Ini tambahan tentang fadilah Uthman bin Affan. Penulis-penulis di sini perniagaan yang menguntungkan bersama Allah Ta'ala. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu bahwasanya di zaman Abu Bakar menjadi khalifah telah terjadi kekeringan yang panjang. Maka khalifah berkata kepada mereka, insya Allah kalian tidak akan mendapatkan hari esok kecuali kemudahan dari Allah sudah datang. Maka besoknya datanglah kafilah Uthman bin Affan dari luar, dari negeri Syam. Lalu orang-orang Yahudi dan munafikin menyambut Uthman di pintu gerbang kota Madinah. Lalu berkata kepada mereka, wahai Uthman, berapa kau akan jual daganganmu ini? Kami akan beli semuanya. Yang pada saat itu kaum muslimin memang lagi ditimpa kesusahan. Orang-orang Yahudi dan orang munafik ini di pasar Madinah sengaja menaikkan harga kalau kaum muslimin yang mau beli. Kalau selain muslimin maka diberikan murah. Kalau orang munafik atau orang Yahudi yang belanja gitu. Maka Uthman Affan ingin membalik kasus tersebut, menghinakan orang-orang Yahudi yang memang sengaja dan orang-orang munafik yang menyusahkan kaum muslimin. Apa yang Uthman lakukan? Uthman bin Affan mengirim kafilah ke negeri Syam yang sangat banyak jumlahnya. Kemudian mendatangkan kafilah tersebut ke Madinah dengan penuh semua perlengkapan kebutuhan sehari-hari, apapun sifatnya yang dibutuhkan pada saat itu. Kemudian setelah datang pada saat tiba di Madinah, maka orang-orang Yahudi dan orang munafik menahan kafilah tersebut karena lihat besar, lalu berkata, siapa pemilik kafilah ini? Maka datanglah Uthman yang menggunakan baju, dikatakan dalam riwayat ini, yang menggunakan selendang, jubah yang diikuti dengan garis-garis. Kemudian Uthman pun berdiri mengatakan, saya. Apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin membeli darimu wahai Uthman. Berapa engkau menjual? Maka Uthman berkata, berapa kalian akan beri keuntungan untukku? Mereka menjawab, setiap 10, 12. Maksudnya dua kali, setiap 10 berarti dinaikkan jadi 12 ini nilainya, gitu kan? Maka Uthman berkata, ada yang berani lebih. Mereka berkata, setiap 10 dengan 15. Artinya 50% keuntungannya. Uthman berkata, saya ingin lebih. Siapa yang berani lebih? Orang-orang mengatakan, siapa yang lebih berani wahai Uthman? Sedangkan kami adalah pedagang di Madinah. Dalam riwayat dikatakan ada seorang Yahudi yang berani menawar 5 kali lipat dari harga dasar produk-produk Uthman bin Affan.
Lalu dia mengatakan, hai Utsman, tidak ada lagi orang yang bisa menawar lebih daripada itu. Kata Utsman, ada. Karena ingin tahu siapa? Maka Utsman pun menyuruh seluruh pegawainya yang memegang tali-tali kekangan unta tersebut, yang dalam beberapa athar disebutkan 100 kafilah. Satu kafilah bisa terdiri dari 3 ekor unta minimal, berarti 3.000 ekor unta. Satu unta bisa mengangkat minimal berat 60 kilo kanan, 60 kilo kiri. Paling berat 150 kilo kanan, 150 kilo kiri, berarti 300 kilo. Satu unta, kalau kali 3.000 unta, berapa ton? Kalau antum punya mobil pick up, gitu kan, kemudian diisi dengan barang dagangan, sayur-sayuran kah, buah-buahan kah, apa saja, ya mungkin kita dagang, memiliki 3.000 mobil pick up, beli barang dagangan dari Bandung misalnya, atau dari Jakarta mau dibawa ke Bandung, belum masuk di Bandung sudah ditahan sama pedagang-pedagang Bandung. Apa yang mereka bilang? Udah nggak usah repot-repot jual di pasar, berapa kau jual kita ingin beli. Lalu antum negosiasi, berapa mau dibeli? Baik, semua produk ini saya tambah 2 kali lipat harganya, misalnya modal 5.000 jadi 15.000. Utsman bilang saya ingin lebih. Baik, sampai 5 kali lipat. Jadi kalau modal 5.000 jadi 35.000, ya, jadi 30.000 misalnya, atau 25.000. Dia beli. Utsman ingin beli. Dia bilang saya ingin lebih. Maka orang Yahudi yang menawar tali mengatakan, wahai Utsman, kau gila, siapa yang mau beli lebih daripada itu? Kata Utsman, ada. Mau tahu? Disuruh pegawai-pegawainya yang pegang tali kekangan. Kalau kita sekarang mungkin supir pick up tadi, contoh saja. Lalu manggil semua muslimin. Satu kota Bandung dipanggil, ini satu kota Madinah dipanggil. Lalu kata Utsman bin Affan di depan orang Yahudi yang memang Utsman ingin menghinakan mereka dan menjelaskan tentang kemuliaan Islam yang tadinya sengaja menaikkan harga untuk muslimin. Dia mengatakan, wahai muslimin, saksikanlah ini semua wakaf buat kalian. 3.000 mobil pick up tadi semua dibagi cuma-cuma. Orang berebut 3.000 ekor unta, orang berebut semua sampai habis. Dan dalam asar ini dikatakan bahwasanya seluruh penduduk Madinah dari muslimin selama sebulan tidak butuh lagi belanja di pasar. Sebulan. Apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi sama orang munafik gak ada yang beli. Harga pasarnya jatuh kembali. Gitu kan? Akhirnya mereka niatkan buruk, tertanggulangi dengan itu, dan Utsman bin Affan sekaligus memperkaya dirinya dengan mendapatkan pahala dari 3.000 ekor unta tadi. Ini suatu perbuatan yang luar biasa. Maka Utsman bin Affan pun balik ke arah mereka sambil berkata, apakah kalian mau tahu siapa yang beli lebih daripada kalian? Yahudi tadi itu bilang, hai Utsman, siapa lagi yang mau beli? Oh, semuanya kau sudah bagi-bagi, gitu kan? Siapa lagi akan beli? Kata dia, Allah Azza wa Jal membeli dari saya 10 kali lipat daripada apa yang kalian beli, gitu kan? Jadi ini Allah Subhanahu wa taala membayarnya. Bayangkan ya bagaimana cintanya Utsman bin Affan dengan infak itu. Dan ulama mengatakan ini rahasia kenapa Utsman bin Affan menjadi kaya raya, karena rajin berinfak. Dan yang diinfakkan itu tidak setengah-setengah. Memang betul-betul diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin apa yang dia bisa berikan. Baik, kita masuk sekarang ke khilafahnya Utsman bin Affan. Ya. Beliau menjadi khalifah tentu setelah meninggalnya Umar bin Khattab, dan pada saat akhir kisah Umar bin Khattab sudah saya ceritakan bagaimana proses dia menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu, beliau sempat merasa khawatir muslimin nanti kalau dia meninggal tidak punya pemimpin, maka beliau mengumpulkan 6 orang sahabat yang tersisa dari yang hidup, dari yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman. Ali bin Abi Thalib nanti akan kita sebutkan dalam bahasan insyaallah kalau Allah mudahin di bulan depan lagi. Masalah beliau khalifah yang keempat, itu beliau memang pernah Nabi SAW waktu di perang Khaybar menyebutkan apa? Saya akan berikan bendera besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul mencintai dia, maka diberikan bendera kepada Ali radhiyallahu anhu. Jadi ini fadilah yang terlewat atau terlebihkan dari 2 sahabat ini. Setelah 2 orang ini, ternyata dari Ali dan Utsman memiliki kelebihan. Hadis yang lain bahwasanya malaikat malu dengan Utsman bin Affan, gitu kan? Maka ditunjuklah Utsman. Mereka semua berkata 5 orang ini nggak bisa lagi kau ngelak Utsman, kau yang jadi khalifah. Dibuka pintu keluar, Umar tanya, siapa? Utsman. Alhamdulillah, kata Umar, gitu kan, saya akan mati dalam kondisi tenang. Berapa hari kemudian dia mati, lalu Utsman menjadi khalifah. Ini rahasia kenapa Utsman menjadi khalifah tentunya. Baik, pada saat itu Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yang ditulis oleh penulis tentu ini tentang khilafahnya Utsman cukup panjang, ekspansi yang luas, gitu kan. Tapi di sini poin-poin yang disebutkan oleh beliau adalah ketika khilafah dipegang oleh Utsman bin Affan, dia membuka Armenia dan Kaukaz. Ini wilayah-wilayah tersisa di wilayah Rusia. Utsman mendukung kaum muslimin dan menjadikan mereka membuka Khurasan, Karman,
Sijistan, Kubrus, dan banyak wilayah dari Afrika. Perlu teman-teman tahu ya, sudah tahu ulama-ulama hadis kita ya? Yang 6 tahu nggak? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Saya ingin tanya, dari mana mereka ini? Tahu nggak? Dari wilayah mana mereka 6 orang ini? Dari Jazirah Arab kah? Dari Khurasan. Ini 6 orang ini perawi hadis. Imam Bukhari dari Rusia, Imam Muslim dari Nisabur juga di Rusia, gitu kan? Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai ini dari wilayah Khurasan, Irak dan Iran. Itu semua setelah ekspansi Islam di zaman Umar dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Begitu Islam masuk ke sana, mereka masuk Islam, ternyata ulama muslimin muncul dari mereka. Utsman bin Affan pada saat jadi khalifah yang paling pertama membentuk pasukan jihad lalu mengekspansi wilayah-wilayah pada saat itu. Maka tersebarlah Islam di muka bumi ini dan tersebarlah kemakmuran. Perhatikan kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur yang tidak tercoreng kehormatannya. Betul-betul orang muji dia gitu. Dia berkata, telah menceritakan kemakmuran dan kenyamanan hidup yang dienyam oleh masyarakat pada zaman Utsman Dzun Nurain. Rakyat dinaungi oleh ketenangan dan ketentraman. Al-Hasan rahimahullah berkata, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri penyeru Utsman bin Affan yang berkata, wahai manusia, berkumpullah untuk mengambil hak-hak kalian. Maka orang-orang pun datang dan mengambil secara melimpah. Jadi semuanya dipanggil setiap hari. Selalu Utsman bin Affan penyuruhnya datang ke seluruh wilayah umat Islam, dibagi-bagiin haknya kaum muslimin. Lalu kadang saya juga melihat orang penyuruh Utsman berkata, wahai manusia, ambillah rezeki kalian. Maka mereka datang dan mengambilnya. Mereka diberi dengan melimpah dan merata. Sungguh kedua telingaku, kata Hasan Basri, demi Allah mendengarnya dengan seru. Seseorang penyeru berkata, berkumpullah untuk mengambil pakaian kalian. Sampai pakaian muslimin pun disiapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka mereka mengambil jubah-jubah yang panjang dan mahal. Penyuruh Utsman juga berkata, berkumpullah untuk menerima pemberian madu dan mentega. Jadi semua dibagikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal yang paling mendasar yang terjadi zaman Utsman pada saat zaman khilafahnya selain ekspansi Islam, tentu di sini ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Utsman tapi mungkin tidak terbahas semuanya, ya. Adalah pengumpulan Al-Qur'an di zaman Utsman bin Affan, pengumpulan Al-Qur'an. Jadi sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Al-Qur'an itu masih di atas batang-batang kurma, ditulis di pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, kulit kambing, masih tertulis seperti itulah. Sahabat pun ada yang menulis di situ. Kadang-kadang ada wahyu yang turun juga di beberapa benda-benda seperti ini. Di zaman Umar bin Khattab waktu meninggal, dikumpullah semua itu, ditaruh di rumahnya Hafsah, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in, istri Nabi SAW. Nah, sampai zaman Utsman pun masih sama. Tapi zaman Utsman ada yang terjadi setelah ekspansi Islam yang luas tadi. Ternyata dengan banyaknya dialek-dialek, ya, seperti orang Persia punya dialek bahasa Persia, Afrika punya dialek bahasa Afrika, gitu kan. Dan perlu kita tahu juga, beberapa teman-teman sejarawan Indonesia sempat mengangkat di zaman Utsman bin Affan ini Islam sudah sampai ke Aceh. Islam sudah sampai ke Aceh, dan itu ada sejarahnya. Bagaimana ada utusan Utsman bin Affan dari tabi'in yang datang, dan kalau tidak salah ada beberapa yang punya kuburan di Aceh. Saya pernah melihat beberapa gambar fotonya, itu memang ada faktanya, dan itu dalam sejarah Islam Indonesia ada, sejarah Islam Indonesia. Kalau tidak salah pernah diangkat oleh majalah Sabili juga masalah itu beberapa tahun yang lalu, ya. Pada saat diceritakan tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Tapi yang saya tahunya memang Islam itu sudah sampai di Indonesia pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ini keliru kalau sejarah mengatakan masuknya dulu baru-baru saja, baru berapa ratus tahun yang lalu. Tidak, Islam masuk di sini sudah dari dulu. Dari zaman memang Utsman bin Affan, berarti masih tahun 30-an Hijriah. Jadi ini memang dari awal-awal Islam masuk. Karena memang seluruh wilayah Persia, kata ulama, Persia itu bisa masuk sampai mendekati Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara kan mulai dari Filipina, Thailand ke bawah ini, dan itu juga sudah diekspansi oleh tangan-tangan kanan Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kita bisa bayangkan Islam menyebar di tangan beliau karena ekspansi Islam, karena ekspansi Islam itu sendiri. Kemudian Al-Quran pada saat itu karena banyaknya orang-orang masuk Islam, dialek-dialek mereka berbeda. Kita dengarkan, ditulis oleh penulis ini, beliau berkata dari Anas bin Malik bahwa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma datang kepada Utsman radhiyallahu anhu, dia ikut dalam berperang bersama orang-orang ke negeri Syam. Jadi waktu itu Utsman bin Affan mengirim pasukan kemana-mana, dan salah satu yang ikut berperang adalah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu.
Dan dia sempat berperang sampai ke negeri Syam dan juga ikut ke pasukan yang ekspansi ke Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan. Ya, ini wilayah di Rusia. Hudzaifah terkejut ya terhadap perbedaan mereka dalam qiraat atau membaca Al-Quran. Jadi pada saat baca Al-Quran dialeknya berbeda-beda gitu. Maka Hudzaifah berkata kepada Utsman, balik ke Madinah segera, lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak diselamatkan ini bahaya, bisa berubah-ubah nanti Al-Quran. Maka Utsman mengirim kepada Hafsah ya, binti Umar radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anhuma menyampaikan pesan, kirimlah mushaf kepada kami akan menyalinnya pada mushaf-mushaf kemudian mengembalikannya kepadamu. Maka Hafsah pun mengirimnya kepada Utsman. Selanjutnya Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Maksudnya mushaf ini di atas kulit-kulit ya. Jadi zaman dulu itu dikatakan mushaf kulit-kulit unta atau kambing yang dikeringkan baru dijadikan seperti buku kayak kita sekarang. Tentu kalau teman-teman Allah mudahkan satu waktu pergi ke Turki, ya biasanya kalau kita umrah plus Turki itu ada Turki, biasanya kita akan mampir di museum itu ada Qurannya Utsman yang dulu, yang pertama disusun dari kulit unta pada saat itu yang dikeringkan lalu di clipping kayak kita sekarang ya. Itu cukup besar Qurannya pada saat itu. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinya dalam mushaf-mushaf. Dan Utsman berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, ya, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, ya, kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah penyalinan Utsman memulangkan mushaf kepada Hafsah dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata ada di sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan? Nah ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan dan dialek. Maka Utsman bin Affan setelah ngumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy. Yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy, makanya dikenal dengan Mushaf Utsmani, gitu kan? Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Utsman bin Affan menulis ya beberapa banyak, gitu kan? Lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpulkan lalu dibakar oleh Utsman, yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Utsman bin Affan juga di sini disisipkan sedikit dari masalah kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam. Kenapa pada saat itu Utsman bin Affan bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan. Kenapa Utsman bin Affan juga dimaluhi oleh malaikat. Sudah kita jelaskan di awal, mungkin karena dia malu dan seterusnya. Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Utsman bin Affan sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya yang ada di dirinya, yang ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Utsman setiap kali berdiri di sisi kuburan, pasti beliau menangis sampai seluruh jenggotnya basah. Utsman ditanya tentang hal tersebut, engkau teringat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Surga neraka lewat, ia tidak menangis karena sering membaca ayat. Tapi setiap kali melewatin kuburan pasti engkau menangis. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan? Digebyur dengan air oleh para sahabat, bangun. Kata mereka, siapa engkau hai Utsman? Ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah kuburan itu cuma pintu untuk ke sana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi SAW sudah menjamin bagiku surga. Tapi Nabi SAW tidak menjamin bagiku kuburan. Bisa saja aku disiksa dulu di kuburan baru masuk surga. Siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya sampai seperti itu pekah keimanan Utsman bin Affan. Dan beliau berkata, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku, kata Utsman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah, maksudnya di akhirat nanti. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat daripada itu. Dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan.
Sebab dinukil oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2303, Ibnu Majah 4267, dan Syekh Albani juga mensahihkannya dalam Sahih Ibnu Majah dalam 3461 nomor hadisnya. Utsman berkata, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan. Dari Abdullah bin Rumi rahimahullah, tabi'in berkata, telah sampai kepada aku bahwasanya Utsman bin Affan berkata, seandainya aku ada di antara surga dan neraka tanpa tahu kemana aku diperintahkan, ke surga atau ke neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi debu saja, menjadi abu, sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam, beliau bersedekah, semua itu karena hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Utsman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Utsman bin Affan juga menegakkan hudud, hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Utsman bin Affan pernah ada satu budaknya, budak yang membantu di rumah gitu kan, anak kecil melakukan satu pelanggaran, lalu sama Utsman dijewer kupingnya. Kata Utsman, kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini, tapi tidak disebutkan dalam riwayat. Maka waktu itu Utsman, anak itu mengatakan aduh, ya seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya, lalu duduk dan berkata, wahai pelayanku, ya dalam arti terima gitu, wahai pelayanku, jewer kupingku juga. Waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya, nggak mungkin Amirul Mukminin. Dia bilang, demi Allah kau harus menjewer kupingku, karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan, tapi pada saat yang bersamaan segera taubat, tidak menundanya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Utsman bin Affan mengatakan jewerlah. Budak itu, pelayan itu kena takut, maka dipegang kupingnya Utsman. Lalu Utsman mengatakan lebih keras lagi, sampai akhirnya Utsman merasakan sakit dan Utsman juga mengatakan aduh, barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Utsman bin Affan? Manusia bisa berbuat salah, tapi dia memberikan contoh kepada kita, tidak malu, tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada. Utsman bin Affan juga pernah menghukum adik kandungnya sendiri, adik dari ibunya ya, beda ayah, yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ini saudara seibunya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Utsman ini menegakkan hukum had kepada siapapun. Ternyata setelah Utsman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamr, lalu datangkanlah saksi pada saat itu. Padahal sebenarnya Al-Walid ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, tapi satu waktu dia lalai gitu kan, maka dia pun minum khamr. Diberikanlah kesaksian, ada orang yang memberikan saksi mengatakan saya melihat Al-Walid itu muntah. Kemudian yang satu lagi mengatakan saya melihat Al-Walid meminum khamr, gitu kan? Jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut, dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah. Maka Utsman berkata seketika pada saat itu dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya. Lalu kata Utsman bin Affan kepada Ali, wahai Ali, berdirilah dan cambuklah dia. Maka akhirnya Ali pun menyuruh pada saat itu, karena Ali adalah tangan kanannya Utsman. Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far, berdiri dan cambuklah dia. Maka dicambuklah Al-Walid yang merupakan tadi pada saat itu adalah adiknya khalifah, adiknya Utsman bin Affan, dan dicambuk sampai 40 kali. Lalu kata Utsman, berhenti. Sesungguhnya Nabi SAW telah mencambuk pemabuk 40 kali, dan Abu Bakar mencambuk 40 kali, dan Umar mencambuknya sampai 80 kali. Maka aku lebih suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar mengerjakannya. Tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan ijtihad beliau sebagai pemimpin khamr makin merajalela, gitu kan? Maka beliau dobelkan hukumannya, dan beliau adalah salah satu dari khulafa Rasyidin. Bukan semua orang bisa melakukan ini, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Irbat yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, al hadis.
Jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Umar termasuk salah satunya. Berpegang teguhlah pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah. Orang-orang mukmin membela Uthman, kata beliau di sini. Sungguh sangat heran, banyak sekali orang yang mengatakan Uthman itu begini dan begitu. Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Uthman dibunuh oleh kaum Khawarij karena banyaknya isu bohong. Isu-isu yang bohong, dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan, saya heran melihat ada orang yang mencela Uthman bin Affan setelah kemurahan hatinya, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya dan kesolehannya kepada Allah SWT dan jaminan masuk surga. Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Uthman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia menyintainya, mengasihinya dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Uthman bin Affan terus motivasi mereka, gitu kan? Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum Khawarij itu datang kemudian membunuh Uthman bin Affan kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat. Padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Urwah bin Zubair berkata radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi berkata, aku mendapati zaman Uthman bin Affan, aku sempat hidup sampai Uthman menjadi khalifah. Tidak ada jiwa yang muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah. Semuanya dengan keadilan. Jadi ini kesaksian, kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Uthman bin Affan. Ibnu Umar juga berkata, sungguh ada beberapa perilaku Uthman nih, seperti nanti kita akan sebutkan syubhat-syubhatnya. Uthman bin Affan menunjuk beberapa orang ya menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya, dan ada yang lainnya akan kita sebutkan syubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabi'in, ada tabi'in dari kalangan Khawarij. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum faham agama Islam secara mutlak, tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij ini. Lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka nyalah-nyalahkan Uthman begini, Uthman begitu, harus turun dari khilafah, nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Uthman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih, pasti kalian tidak berani, karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah, kafir, ditebas lehernya, gitu kan. Tapi Uthman bin Affan tidak, masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al-Hasan Basri berkata, Amir Mu'minin Uthman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun, tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya. Sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang Khawarij. Demi Allah, mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat, sanadnya hasan diriwayatkan Ibnu Asakir dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kasih sayang Uthman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, aku mendengarkan Uthman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah ya untuk Jumat nih ya. Jadi waktu turun dari mimbar, Uthman bin Affan waktu turun biasanya muadzinnya tunggu dulu. Ya ini sunnah begitu ya. Jadi ditunggu dulu, pada saat sudah berdiri di depan tempat sholat, baru muadzinnya iqamah. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid. Masih di atas khatibnya, di atas mimbar, maka sudah tidak dapat tempat nantinya. Ya, saya pernah khutbah subhanallah di salah satu masjid di Bekasi, gitu kan. Saya pas mimbarnya tinggi, sudah iqamah, saya pas tutup dengan salam, saya turun, itu iqamah, saya turun tidak dapat tempat, gitu kan. Tidak, khatibnya tidak ada tempat, mestinya ada tempat. Jadi imam paling tidak atau di tempat di depan, gitu kan. Ini nggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam saf baru diiqamahkan sholat. Nah Uthman bin Affan waktu itu waktu turun, tunggu setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya iqamah. Nah sementara menunggu iqamah itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Uthman bin Affan masih bertanya, Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Uthman bertanya kepada muslimin, ya saking adilnya, bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian, sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir.